Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi kita akan bahas Mas Husaini soal permintaan kelompok Abu Sayyaf ini adalah 50 juta peso atau sekitar 15 miliar rupiah. Bukan uang yang sedikit dan juga mereka sudah menetapkan batas waktu yaitu 8 April. Kita tahu bahwa Presiden mengatakan tidak akan bernegosiasi dengan teroris. Tapi apakah bisa dari permintaan ini baik dari segi angka maupun waktu kita lakukan untuk bargain atau buying time? Kata Bapak Presiden Joko Widodo itu kata tidak ada bernegosiasi dengan terorisme itu benar. Tetapi kita melihat dengan keselamatan dari warga negara WNI itu sendiri. Apakah kata tidak ada bernegosiasi itu akan berimbas terhadap warga negara yang disandra? Nah itu yang perlu kita pikirkan. Karena bargaining itu merupakan sebuah keputusan. Jika Anda tidak menyesuaikan keputusan yang kami minta, bisa saja mereka akan melakukan eksekusi terhadap salah satu. Tapi tentu kalau seorang kepala negara harus mengatakan ini meskipun akan ada diplomasi atau negosiasi di balik ini. Karena ketegasan sebuah kepala negara jelas harus mengatakan tidak ada negosiasi dengan pelaku terorisme itu harus. Tetapi dalam konteks penyelamatan ini pasti ada sistem negosiasi. Nah terkait dengan negosiasi itu bagaimana di lapangan karena geografis di sana itu sangat-sangat menguntungkan dari kelompok-kelompok ini. Usaha pembebasan warga negara Indonesia di disandra kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan terus dilakukan. Sementara itu kondisi 10 warga Indonesia yang saat ini disandra masih dalam kondisi sehat. Rekan kami Desi Fitriani saat ini berada di Davao, Filipina. Kita akan memantau juga bagaimana saat ini perkembangan di sana. Selamat pagi Desi, bagaimana perkembangan saat ini di Davao? Apakah sudah ada pergerakan usaha penyelamatan warga Indonesia yang disandra? Marvin dan Widya, memang upaya pembebasan 10 warga negara Indonesia, kapten kapal Peter Hansen dan juga 9 awaknya masih terus dilakukan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia untuk membebaskan para sandera dari kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Dan memang untuk negosiasi ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari Presiden, Menteri Luar Negeri dan juga Panglima TNI, tetapi juga dilakukan di 2 titik yaitu di perwakilan Indonesia di Manila, yaitu di Duta Besar Indonesia di Manila dan juga di Konsulat Jenderal Indonesia yang dimiliki oleh Abu Sayyaf itu hari karena mereka memberikan batas waktu sampai tanggal 8 April meminta tebusan sekitar 50 juta peso atau sekitar 14,3 miliar. Dan memang karena memang ini adalah operasi rahasia, wartawan pun memang kesulitan mendapatkan informasi. Tetapi yang kami peroleh informasi tadi malam bahwa 10 orang sandera yang saat ini berada di kawasan Filipina Selatan, tepatnya di kawasan Tawi-Tawi, masih dalam keadaan selamat dan masih menunggu batas akhir penyerahan sandera dan juga uang tebusan yang mereka minta. Dan memang saat ini pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina yang membantu untuk pembebasan para sandera masih terus mengupayakan beberapa opsi, tetapi mereka tetap mengutamakan keselamatan. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa memang sampai sejauh ini Angkatan Bersenjata Filipina masih tetap akan menyelesaikan sendiri atau membantu pemerintah Indonesia dan belum memberikan pintu ataupun masuknya tentara Indonesia ke kawasan Filipina. Memang dari kota Davao ini ataupun tempat konsulat terakhir Indonesia yang ada di kawasan Mindanao menuju ke Zamboanga itu sekitar 6 jam perjalanan ataupun ke kawasan Tawi-Tawi itu harus terbang sekitar 2 jam. Kita masih belum bisa mencapai ke daerah tersebut karena konsulat Indonesia sendiri pun memberikan larangan kepada wartawan ataupun warga negara Indonesia untuk berada di 4 zona tersebut di kawasan Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga, dan Malaysia. Dan demikian laporan kami dari Davao, Filipina. Kembali ke studio bersama rekan Marvin dan Widya. 7 hari jelang batas akhir penyerahan uang tebusan untuk membebaskan sandera 10 WNI, pemerintah Indonesia terus lakukan negosiasi tertutup dengan kelompok Abu Sayyaf di kawasan Filipina Selatan. Sementara kondisi di ibu kota Kepulauan Mindanao, Davao City terlihat normal. Kita bergabung dengan rekan Desi Fitriani untuk mengetahui kondisi di Mindanao. Desi, apakah sudah ada kejelasan terkait pembebasan 10 awak kapal Brahma 12 ini?
Ya, Maria, memang sampai sejauh ini memang kita belum mendapatkan kepastian apakah memang sejumlah dana tebusan yang diminta oleh pihak kelompok Abu Sayyaf akan diserahkan atau tidak. Tetapi saat ini saya berada di pinggir pantai di kawasan Davao, artinya ini adalah yang di belakang saya adalah berbatasan dengan Laut Celebes ataupun dengan Sulawesi Utara di Manado. Dan dari sini juga menjadi batas laut ini juga akan menjadi ke kawasan Tawi-Tawi dan juga sampai ke Sabah, Malaysia. Dan dari sini juga bisa kita akan sampai ke kawasan Zamboanga, Tawi-Tawi, Sulu, dan juga Baliga yang dijadikan zona merah oleh pemerintah Indonesia ataupun kawasan sini karena memang itu menjadi tempat bermarkasnya kelompok Abu Sayyaf. Dan soal penanganan ataupun negosiasi dari pembebasan sandera 10 warga negara Indonesia awak kapal Brahma 12 sampai saat ini memang tidak terlihat dengan jelas oleh wartawan ataupun kawasan masyarakat ada di sini karena memang sampai sejauh ini di Davao sendiri kondisinya masih tetap normal. Dan tadi kami juga melihat kondisi di kota-kota, bahkan mewawancarai beberapa masyarakat yang ada di Filipina ini, yang ada di Davao. Sebagian mereka tidak mengetahui kalau memang ada 10 sandera Indonesia yang ditahan oleh pihak Abu Sayyaf. Tetapi seminggu yang lalu mereka mendapatkan informasi dari televisi yang ada di Filipina ini, adanya penyanderaan 10 warga negara Indonesia yang dimintai sejumlah dana. Mereka adalah 10 nelayan asal Indonesia ataupun 10 awak kapal Indonesia. Dan tadi kami juga sempat melihat koran-koran yang ada di Filipina ini seperti beberapa koran yang saya pegang, ada Sun TV ataupun beberapa koran lainnya. Dan di sini tidak ada saya membahas tentang keberadaan atau penyanderaan warga negara Indonesia karena sebagian besar koran-koran yang ada di Malaysia sini hanya membahas tentang persiapan election yang akan dilakukan dan juga soal pertandingan olahraga. Dan memang sampai sejauh ini Maria, upaya untuk pembebasan dari para 10 sandera Indonesia, Peter Hansen dan 9 awaknya tetap dilakukan dan diutamakan tentang keselamatan dari para awak ataupun dari para sandera. Demikian Maria, kembali ke Anda di studio dari Davao, Filipina. Baik, dari Filipina, Desi Fitriani, terima kasih untuk informasi Anda. Pemirsa, di tengah tawaran militer dan polisi Indonesia untuk membantu upaya penyelamatan 10 sandera warga negara Indonesia di tangan kelompok Abu Sayyaf, militer Filipina atau Armed Forces of the Philippines menyatakan tidak memerlukan bantuan Indonesia. Setelah lebih dari 3 hari disandera kelompok Abu Sayyaf, ke-10 WNI awak kapal tunda Brahma 12 semakin tidak jelas nasibnya. Upaya TNI melakukan tindakan penyelamatan terhalang oleh batas yurisdiksi dan hukum negara Filipina. Pihak Kemenlu juga terus mendorong pihak Filipina untuk segera bertindak terhadap nasib ke-10 WNI di tangan kelompok Abu Sayyaf. Melalui Menteri Pertahanan Ria Mizat Riyakudu, Angkatan Perang Indonesia siap membantu pihak Filipina jika memang diperlukan. Masa tentara udah siap semua. Itu permintaan tinggal di sana, jangan kita mengganggu rumah orang. Kalau dia bilang siap, ya kita nonton aja. Tapi kalau dia bisa kita minta bantuan kita untuk menangani, kita masuk. Ya. Tawaran baik militer Indonesia ini langsung ditolak militer Filipina. Angkatan Perang Filipina berdalih, dalam konstitusi negara mereka tidak diizinkan kekuatan militer asing melakukan aktivitas tanpa perjanjian. Filipina berkeyakinan dapat mengatasi masalah sandera yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. Namun, kiprah Filipina dalam mengatasi kelompok teror ini tetap saja mengundang keraguan publik internasional. Sepak terjang Abu Sayyaf yang mengklaim bagian dari jaringan Al-Qaeda dan yang terakhir berafiliasi dengan kelompok ISIS seringkali berlaku sangat kejam terhadap korbannya. Jika tuntutan Abu Sayyaf tidak dipenuhi, maka kelompok ini tidak segan untuk membunuh sanderanya. Kelompok Abu Sayyaf yang lahir dari masalah separatisme wilayah Moro, Filipina bagian selatan di medio tahun 90-an belum dapat dituntaskan polisi dan Angkatan Perang Filipina. Militer Filipina kerap tidak berdaya dalam menghadapi gerakan bersenjata ini. Bahkan tidak sedikit anggota polisi maupun militer Filipina yang justru menjadi korban keganasan Abu Sayyaf. Semoga dengan upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri
dapat segera menemui titik terang. Nasib ke-10 WNI yang disandra dapat selamat dan kembali pulang. Tim Liputan Metro TV. Baik pemirsa, kita lanjutkan, sudah hadir bersama kami staf ahli dari BNPT, Pak Wawan Purwanto. Mas Wawan, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kita masih membahas soal Abu Sayyaf dan juga WNI yang masih ditahan di sana. Sejauh ini bagaimana, apa yang akan dilakukan dari pihak pemerintah, mengingat juga respon bantuan yang ditawarkan juga ditolak oleh pemerintah Filipina? Ya itu pasti ditolak ya, ditolak di permukaan. Tapi clandestine kan tetap ya lakukan kerjasama, karena memang tidak mungkin itu dibuka, mengingat berbahaya kalau ini dibuka. Dan kita tahu bahwa gerakan mereka ini kan otonom, sehingga pemerintah pun mau masuk, pemerintah Filipina misalnya, mau masuk juga ekstra hati-hati, mengingat keselamatan 10 warga ini menjadi satu tujuan utama, dan mereka dipecah, tidak hanya satu titik. Karena kalau satu kena, yang lain masih di posisi yang itu, dan jika split seperti itu. Kalau yang paling utama sekarang operasi clandestine kan, ya cepat, tepat, senyap, ya tidak bisa dibuka ke publik, dan penggunaan orang-orang yang berpengaruh di kelompok Abu Sayyaf diperlukan. Orang Indonesia banyak yang kenal. Dan di sana juga ada sekitar 10.000 penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah itu, sehingga ini bisa memudahkan untuk dilakukan negosiasi. Dan tahun 2005 pernah juga terjadi, tiga-tiganya kan selamat, meskipun yang 2 diselamatkan dulu, yang 1 5 bulan kemudian setelah itu, tapi kenyataannya bisa terselamatkan. Nah, kita tidak gegabah, diplomasi tetap terus dilakukan. Negosiator ini sudah jalan. Saya sudah lakukan upaya-upaya koordinasi dan negosiator ulung yang terutama untuk menuju ke kelompok rebellion itu sudah masuk dan sudah juga melakukan kontak komunikasi. Nah, tinggal ini kan deal or no deal kan gitu persoalannya. Nah, kontak juga dengan perusahaan yang ada juga sudah dilakukan. Sudah, dan sebetulnya banyak yang kenal dengan kelompok Abu Sayyaf ini yang juga menawarkan jasa untuk ketemu, dan tebusannya juga tidak setinggi itu gitu ya. Ada negosiasi pengurangan tebusan sejauh ini? Ada, upaya itu ada. Jadi kelompok yang juga berupaya masuk yang kenal gitu ya. Karena Abu Sayyaf juga gaul kan, di sana sih gaul dia di dunia internasional banyak lah yang kenal. Nah, upaya ini tetap dilakukan, pendekatan mudah-mudahan bisa masuk tidak setinggi itu, meskipun upaya-upaya di luar diplomasi juga ada plan A, plan B, plan C kan, sehingga ini menjadi opsi juga ketika kita nangani Somalia sama kan. Artinya diberikan itu tapi juga diwaspadai untuk adanya tipuan, dan ternyata ditipu. Pada waktu Somalia kan setelah dikasih itu dilepas dikejar lagi. Nah, tapi pasukan yang sudah ini bersiap. Kan sudah bersiap di situ. Nah, ini juga kesiapan sudah ada meskipun clandestine ya dilakukan, tapi upaya negosiasi itu lebih dikedepankan ketimbang perang fisik atau militer terbuka, karena Sandra ini biasanya justru dijadikan tameng pada saat kontak senjata. Lagi sejumlah wilayah kalau tidak pandai, terutama ini penguasaan Medan. Penguasaan Medan lebih dikuasai oleh mereka karena mereka di tempat itu. Tapi titik poin-poin kan sudah ketemu. Tapi setelah di titik poin-poin ketemu, mereka bergeser ini. Ini geser. Nah, pergeseran ini tentu yang masih terus dipantau. Terus dipantau dengan satelit. Nah, itu dengan upaya pemerintah khususnya militer Filipina. Ini merupakan apa ya? Ada harapan dari apa yang disampaikan oleh Pak Suwanta. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi kita akan bahas Mas Husaini soal permintaan kelompok Abu Sayyaf ini adalah 50 juta peso atau sekitar 15 miliar rupiah. Bukan uang yang sedikit, dan juga mereka sudah menetapkan batas waktu yaitu 8 April. Kita tahu bahwa Presiden mengatakan tidak akan bernegosiasi dengan teroris. Tapi apakah bisa dari permintaan ini baik dari segi angka maupun waktu kita lakukan untuk bargain atau buying time? Kata Bapak Presiden Joko Widodo itu tidak ada bernegosiasi dengan terorisme, itu benar. Tetapi kita melihat dengan keselamatan dari warga negara WNI itu sendiri. Apakah tidak ada bernegosiasi itu akan berimbas terhadap warga negara yang disandra? Nah, itu yang perlu kita pikirkan.
Karena bargaining itu merupakan sebuah keputusan. Jika Anda tidak menyesuaikan keputusan yang kami minta, bisa saja mereka akan melakukan eksekusi terhadap salah satu. Tapi tentu kalau seorang kepala negara harus mengatakan ini meskipun akan ada diplomasi atau negosiasi di balik ini. Karena ketegasan sebuah kepala negara jelas harus mengatakan tidak ada negosiasi dengan pelaku terorisme, itu harus. Tetapi dalam konteks penyelamatan ini pasti ada sistem negosiasi. Nah, terkait dengan negosiasi itu bagaimana di lapangan, karena geografis di sana itu sangat-sangat menguntungkan dari kelompok-kelompok ini. Usaha pembebasan warga negara Indonesia di sandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan terus dilakukan. Sementara itu kondisi 10 warga Indonesia yang saat ini disandra masih dalam kondisi sehat. Rekan kami Desi Fitriani saat ini berada di Davao, Filipina. Kita akan memantau juga bagaimana saat ini perkembangan di sana. Selamat pagi Desi, bagaimana perkembangan saat ini di Davao? Apakah sudah ada pergerakan usaha penyelamatan warga Indonesia yang disandra? Marvin dan Widya, memang upaya pembebasan 10 warga negara Indonesia, kapten kapal Peter Hansen dan juga 9 awaknya masih terus dilakukan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia untuk membebaskan para sandera dari kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Dan memang untuk negosiasi ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari Presiden, Menteri Luar Negeri dan juga Panglima TNI, tetapi juga dilakukan di 2 titik, yaitu di perwakilan Indonesia di Manila, yaitu di Duta Besar Indonesia di Manila dan juga di Konsulat Jenderal Indonesia yang dimiliki oleh Abu Sayyaf itu hari, karena mereka memberikan batas waktu sampai tanggal 8 April meminta tebusan sekitar 50 juta peso atau sekitar 14,3 miliar. Dan memang karena memang ini adalah operasi rahasia, wartawan pun memang kesulitan mendapatkan informasi, tetapi yang kami peroleh informasi tadi malam bahwa 10 orang sandera yang saat ini berada di kawasan Filipina Selatan, tepatnya di kawasan Tawi-Tawi, masih dalam keadaan selamat dan masih menunggu batas akhir penyerahan sandera dan juga uang tebusan yang mereka minta. Dan memang saat ini pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina yang membantu pembebasan para sandera masih terus mengupayakan beberapa opsi, tetapi mereka tetap mengutamakan keselamatan. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa memang sampai sejauh ini Angkatan Bersenjata Filipina masih tetap akan menyelesaikan sendiri atau membantu pemerintah Indonesia dan belum memberikan pintu ataupun masuknya tentara Indonesia ke kawasan Filipina. Memang dari kota Davao ini ataupun tempat konsulat terakhir Indonesia yang ada di kawasan Mindanao menuju ke Zamboanga itu sekitar 6 jam perjalanan, ataupun ke kawasan Tawi-Tawi itu harus terbang sekitar 2 jam. Kita masih belum bisa mencapai ke daerah tersebut karena konsulat Indonesia sendiri pun memberikan larangan kepada wartawan ataupun warga negara Indonesia untuk berada di 4 zona tersebut di kawasan Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga, dan Malaysia. Dan demikian laporan kami dari Davao, Filipina. Kembali ke studio bersama rekan Marvin dan Widya. 7 hari jelang batas akhir penyerahan uang tebusan untuk membebaskan sandera 10 WNI, pemerintah Indonesia terus lakukan negosiasi tertutup dengan kelompok Abu Sayyaf di kawasan Filipina Selatan. Sementara kondisi di ibu kota Kepulauan Mindanao, Davao City terlihat normal. Kita bergabung dengan rekan Desi Fitriani untuk mengetahui kondisi di Mindanao. Desi, apakah sudah ada kejelasan terkait pembebasan 10 awak kapal Brahma 12 ini? Ya, Maria, memang sampai sejauh ini memang kita belum mendapatkan kepastian apakah memang sejumlah dana tebusan yang diminta oleh pihak kelompok Abu Sayyaf akan diserahkan atau tidak. Tetapi saat ini saya berada di pinggir pantai di kawasan Davao, artinya ini adalah yang di belakang saya adalah berbatasan dengan Laut Celebes ataupun dengan Sulawesi Utara di Manado. Dan dari sini juga menjadi batas laut ini juga akan menjadi ke kawasan Tawi-Tawi dan juga sampai ke Sabah, Malaysia. Dan dari sini juga bisa kita akan sampai ke kawasan Zamboanga, Tawi-Tawi, Sulu, dan juga Baliga yang dijadikan zona merah oleh pemerintah Indonesia ataupun kawasan sini karena memang itu menjadi tempat bermarkasnya kelompok Abu Sayyaf. Dan soal penanganan ataupun negosiasi dari pembebasan sandera 10 warga negara Indonesia awak kapal Brahma 12 sampai saat ini memang tidak terlihat dengan jelas oleh wartawan ataupun kawasan masyarakat ada di sini karena memang sampai sejauh ini di Davao sendiri kondisinya masih tetap normal
Dan tadi kami juga melihat kondisi di kota-kota, bahkan mewawancarai beberapa masyarakat yang ada di Filipina ini, yang ada di Davao. Sebagian mereka tidak mengetahui kalau memang ada 10 sandera Indonesia yang ditahan oleh pihak Abu Sayyaf. Tetapi seminggu yang lalu mereka mendapatkan informasi dari televisi yang ada di Filipina ini, adanya penyanderaan 10 warga negara Indonesia yang dimintai sejumlah dana. Mereka adalah 10 nelayan asal Indonesia ataupun 10 awak kapal Indonesia. Dan tadi kami juga sempat melihat koran-koran yang ada di Filipina ini, seperti beberapa koran yang saya pegang, ada Sun TV ataupun beberapa koran lainnya. Dan di sini tidak ada saya membahas tentang keberadaan atau penyanderaan warga negara Indonesia, karena sebagian besar koran-koran yang ada di Malaysia sini hanya membahas tentang persiapan election yang akan dilakukan dan juga soal pertandingan olahraga. Dan memang sampai sejauh ini Maria, upaya untuk pembebasan dari para 10 sandera Indonesia, Peter Hansen dan 9 awaknya tetap dilakukan, dan diutamakan tentang keselamatan dari para awak ataupun dari para sandera. Demikian Maria, kembali ke Anda di studio dari Davao, Filipina. Baik, dari Filipina, Desi Fitriani, terima kasih untuk informasi Anda. Pemirsa, di tengah tawaran militer dan polisi Indonesia untuk membantu upaya penyelamatan 10 sandera warga negara Indonesia di tangan kelompok Abu Sayyaf, militer Filipina atau Armed Forces of the Philippines menyatakan tidak memerlukan bantuan Indonesia. Setelah lebih dari 3 hari disandera kelompok Abu Sayyaf, ke-10 WNI awak kapal tunda Brahma 12 semakin tidak jelas nasibnya. Upaya TNI melakukan tindakan penyelamatan terhalang oleh batas yurisdiksi dan hukum negara Filipina. Pihak Kemenlu juga terus mendorong pihak Filipina untuk segera bertindak terhadap nasib ke-10 WNI di tangan kelompok Abu Sayyaf. Melalui Menteri Pertahanan Ria Mizat Riyakudu, Angkatan Perang Indonesia siap membantu pihak Filipina jika memang diperlukan. Masa tentara udah siap semua. Itu permintaan tinggal di sana, jangan kita mengganggu rumah orang. Kalau dia bilang siap, ya kita nonton aja. Tapi kalau dia bisa kita minta bantuan kita untuk menangani, kita masuk. Ya. Tawaran baik militer Indonesia ini langsung ditolak militer Filipina. Angkatan Perang Filipina berdalih, dalam konstitusi negara mereka tidak diizinkan kekuatan militer asing melakukan aktivitas tanpa perjanjian. Filipina berkeyakinan dapat mengatasi masalah sandera yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. Namun, kiprah Filipina dalam mengatasi kelompok teror ini tetap saja mengundang keraguan publik internasional. Sepak terjang Abu Sayyaf yang mengklaim bagian dari jaringan Al-Qaeda dan yang terakhir berafiliasi dengan kelompok ISIS seringkali berlaku sangat kejam terhadap korbannya. Jika tuntutan Abu Sayyaf tidak dipenuhi, maka kelompok ini tidak segan untuk membunuh sanderanya. Kelompok Abu Sayyaf yang lahir dari masalah separatisme wilayah Moro, Filipina bagian selatan di medio tahun 90-an belum dapat dituntaskan polisi dan Angkatan Perang Filipina. Militer Filipina kerap tidak berdaya dalam menghadapi gerakan bersenjata ini. Bahkan tidak sedikit anggota polisi maupun militer Filipina yang justru menjadi korban keganasan Abu Sayyaf. Semoga dengan upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dapat segera menemui titik terang. Nasib ke-10 WNI yang disandra dapat selamat dan kembali pulang. Tim Liputan Metro TV. Baik pemirsa, kita lanjutkan, sudah hadir bersama kami staf ahli dari BNPT, Pak Wawan Purwanto. Mas Wawan, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kita masih membahas soal Abu Sayyaf dan juga WNI yang masih ditahan di sana. Sejauh ini bagaimana, apa yang akan dilakukan dari pihak pemerintah, mengingat juga respon bantuan yang ditawarkan juga ditolak oleh pemerintah Filipina? Ya itu pasti ditolak ya, ditolak di permukaan. Tapi clandestine kan tetap ya lakukan kerjasama, karena memang tidak mungkin itu dibuka, mengingat berbahaya kalau ini dibuka. Dan kita tahu bahwa gerakan mereka ini kan otonom, sehingga pemerintah pun mau masuk, pemerintah Filipina misalnya, mau masuk juga ekstra hati-hati, mengingat keselamatan 10
warga ini menjadi satu tujuan utama dan mereka dipecah, tidak hanya satu titik. Karena kalau satu kena, yang lain masih di posisi yang itu dan jika split seperti itu. Kalau yang paling utama sekarang operasi clandestine kan, ya cepat, tepat, senyap, jadi tidak bisa dibuka ke publik dan penggunaan orang-orang yang berpengaruh di kelompok Abu Sayyaf diperlukan. Orang Indonesia banyak yang kenal. Dan di sana juga ada sekitar 10.000 penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah itu, sehingga ini bisa memudahkan untuk dilakukan negosiasi. Dan tahun 2005 pernah juga terjadi, tiga-tiganya kan selamat, meskipun yang 2 diselamatkan dulu, yang 1 5 bulan kemudian setelah itu, tapi kenyataannya bisa terselamatkan. Nah, kita tidak gegabah, diplomasi tetap terus dilakukan. Negosiator ini sudah jalan. Saya sudah lakukan upaya-upaya koordinasi dan negosiator ulung yang terutama untuk menuju ke kelompok rebellion itu sudah masuk dan sudah juga melakukan kontak komunikasi. Nah, tinggal ini kan deal or no deal kan gitu persoalannya. Nah, kontak juga dengan perusahaan yang ada juga sudah dilakukan. Sudah, dan sebetulnya banyak yang kenal dengan kelompok Abu Sayyaf ini yang juga menawarkan jasa untuk ketemu dan tebusannya juga tidak setinggi itu gitu ya. Ada negosiasi pengurangan tebusan sejauh ini? Ada, upaya itu ada. Jadi kelompok yang juga berupaya masuk yang kenal gitu ya. Karena Abu Sayyaf juga gaul kan, di sana sih gaul dia di dunia internasional banyak lah yang kenal.